mulai kegiatan pembelajaran. Kita lanjut literasi Al-Quran ya. Oke, masih Quran surah Al-Baqarah ya, masih Quran surah Al-Baqarah ayat 251 sampai ayat 255. Ayat 251 sampai dengan ayat 255. Bagaimana, sudah dilihat? Yang tidak punya Al-Quran bisa menggunakan aplikasi Al-Quran yang ada di HP-nya. Oke. Jadi titik ke-11. Mari kita membaca surat Al-Baqarah ayat 251 sampai ayat 255.
Lutfi, Ayu Semerani, Masuk. Hadir Pak. Abu Ismail, Lamia, Ayuni, Dimati, Luna, Alisan, Azkar, Fahri, Nafis, Nurhalisa, Rahmat, Raihana, Rehat, Rosmini, Sari, Wahyuni. Kemana lagi Wahyuni? Sakit? Ada sudah semuanya? Sudah datanya kelas? Jadi ketua kelas sampaikan ya ke guru yang masuk aja jika ada temannya yang isi nama maupun sakit supaya tidak lupa. Oke, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Ini selamat. Sudah. Sudah? Belum? Lapar? Ya. Nanti setelah jam pelajaran saya, karena ada istirahat ya. Biasanya itu sarapan pagi dulu. Ya, apalagi setiap ini pagi baju olahraga. Ya, pagi baju olahraga. Dan kita nanti ada olahraga. Kita masuk pasti. Jadi baiknya minggu depan. Baiknya kita kan belajar pendidikan agama Islam. Bukan berarti sama pakai entah, tapi bisa nanti setelah yang saya berarti itu ya. Tapi itu tidak menjadi satu antarahan. Intinya kita cepat mengikuti kegiatan belajar mengajar. Sebelum kita memasuki apa yang akan menjadi materi kita pada hari ini, adakah yang masih ingat apa yang telah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya? Nah, hari ini apa? Cabang-cabang daripada iman. Cabang-cabang daripada iman itu sekali. Mesti ada yang bisa menjelaskan seperti apa itu cabang-cabang iman. Ada? Aceh. Apa yang kita pahami pertemuan sebelumnya? Cabang-cabang iman terbagi atas 3. Pertama, cabang iman melalui lisan. Lisannya berapa itu? Ada 30. Lisan itu ada 30. Kemudian yang kedua, hati. Ada berapa? 7. Kemudian yang ketiga, perbuatan. Ada berapa? 40. Jadi jumlah keseluruhan cabang iman yang wajib kita ketahui dan aplikasikan adalah sebanyak 77. Ada 9 benar? Oke, alhamdulillah masih ingat ya. Jadi saya dapat kembali. Jadi cabang-cabang iman terbagi atas 77. Misalnya perbuatan terbagi atas 40, lisan 30, hati itu 7. Inilah yang harus kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari.
Oke, alhamdulillah masih diingat ya. Saya berikan dulu. Nah, kami tunggu video dari kelasnya. Jadi yang akan kita bahas pada hari ini yaitu di bab 3. Baca bab 3. Halaman sudah tadi ya. 59. Halaman 59. Sudah dilihat? Sudah? Yaitu apa temanya? Jadi yang akan kita pelajari pada hari ini adalah menjalin hidup penuh manfaat dengan menghindari berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Akan tetapi untuk pertemuan hari ini kita fokus dulu di satu tujuan pembelajaran, yaitu menganalisis pengertian serta contoh-contoh maupun dalil dari sikap hidup berfoya-foya. Ya, satu saya dulu. Menganalisis pengertian, contohnya dalil yang terkait dengan sikap hidup berfoya-foya. Ya, pertemuan selanjutnya nanti kita bahas lagi ria, takabur, hasad, dan sum'ah. Untuk hari ini kita fokus satu pengertian sikap hidup berfoya-foya. Oke. Sebelum kita memasuki materi terlebih dahulu, pernah dengar kata-kata berfoya-foya? Pernah terlintas? Pernah? Siapa yang pernah? Coba angkat tangan. Siapa yang pernah dengar kata berfoya-foya? Ayuni, tangan-tangan ini bersatu. Ayuni, Dinda, hari saya Luna, Rehana. Oke, coba saya tanya dulu. Tidak, coba sini. Pernah dengar kata berfoya-foya? Apa itu? Boros. Oke. Kita boros tidak? Kita berlebihan dalam belanja. Luna berbelanja berlebihan. Rehana boros. Ya. Alhamdulillah tidak asing kedengaran ya terkait dengan berfoya-foya. Jadi berfoya-foya ini adalah suatu perilaku yang mencerminkan sifat tercela. Makanya dari judul babnya mengatakan untuk menjadi hidup bermanfaat di kita, hindari. Kalau mau bermanfaat di kita, hindari kelima ini. Pertama adalah berfoya-foya, kedua ria,
ketiga Jumat, keempat takabur, yang terakhir hasad. Kelima ini perilaku sifat hidup tercela. Kalau mau bermanfaat juga tidak ini. Makanya hari ini kita fokus di satu, bergoyang-goyang. Coba siapa kira-kira yang bisa memberikan satu contoh seseorang yang bergoyang-goyang? Ada yang bisa? Sebelum kita nonton video nanti. Ada? Oke, contohnya. Contohnya tadi. Nah, nggak bisa. Coba. Tadi kan mengatakan belanja berlebihan. Contohnya, sebutkan belanja berlebihan. Contohnya orang yang belanja berlebihan. Ada yang bisa bantuannya? Oke, coba kita. Coba ini bantu temannya. Apa? Intinya adalah belanja yang tidak dibutuhkan ya. Belanja berlebihan yang tidak menjadi kebutuhan itu termasuk kategori berfoya-foya. Ya, berfoya-foya adalah betul sekali tadi apa yang kita jelaskan Bapak boros. Ya, perilaku seseorang yang boros. Sama tadi kita hari saya katakan Bapak belanja yang berlebihan. Contohnya sekarang kan enak, ada namanya Shopee. Kita lihat harga meskipun tidak dibutuhkan, COD lagi, ya kan? Belanja tidak penting. Makanya dari sekarang ini gitu. Terpanggung belanja setiap hari. Ya. Nah, kemarin kan saya pesankan nanti di akhir saya mau lihat. Saya mengajarkan kalian semua untuk belajar secara menabung. Ya. Minggu depan kita lihat berapa ketumbuh uangnya. Ini salah satu langkah untuk menghindari sikap hidup bergoyang-goyang. Oke. Sekarang bisa juga dibuka bukunya halaman 560 ya. Ya. Sambil juga kita nonton video. Ya, coba diamati video di atas. Ya, coba diamati video di atas. Salah satu video yang saya dapatkan itu terkait perilaku seseorang berfoya-foya. Jadi silakan amati. Ya, silakan diamati tadi video di atas. Bisa dicatat-catat apa yang kita tangkap dari video di atas.
Itu nonton amati videonya ya. Jangan buka sembarangan.
Sudah yang membandingkannya? Sudah, Pak. Nah, sekarang saya mau minta siapa yang bisa bicara apa yang Anda tangkap dari alur cerita Liliana. Dan ada tadi dan cerita siapa? Luna, berapa Luna? Berdiri. Oh ya, Eka berbohong kepada kakaknya. Kenapa bohongi? Untuk, jadi pengamatan dari temannya Luna bahwa si Eka ini adalah siswa kelas 10 MTB ya, MTB 1. Ini seorang siswa Eka. Dia ditagi sama Wali. Kamu lihat tadi. Siapa namanya bilang saya? Rara. Ya. Ditagi uang SPP-nya. Apakah tadi di sini di video apakah sudah dikasih sama kakaknya uang SPP untuk membayar atau tidak? Sudah ya? Sudah. Sudah dikasih itu uang SPP. Tapi kenapa masih ditagi? Karena dia mau belanja. Ya, dia paling belanja. Apa yang dibeli? Barang-barang yang tidak bermanfaat. Ya, dia paling belanja. Dia paling belanja. Padahal ada di uang jajannya. Dikasih setiap hari. Ada uang jajan dikasih setiap hari. Tiba waktu pembayaran SPP bulan ini misalkan dikasihnya si Eka sama kakaknya, tapi dia pakai belanja. Maka dapat disimpulkan bahwa si Eka ini seperti yang dikatakan tadi bisa belanja berlebihan. Lihat, ini masuk kategori goyah. Karena tidak berguna. Paham Ki? Coba tanya dulu. Berapa dia setiap hari? 10.000. 15 sih? Umumnya berapa? 15.000. 15.000. Yang lain? 10, ada 10 ya? Ada 10.000. Masih ada dua nih? Ada yang 5.000 sini? Siapa yang mana jalan? 5.000. Ada di atas sini? Ada saja? Ada yang 20? Ada? Nah, itu kan 20.000. Oke. Nggak ada di atas 20.000? Nggak ada di atas 20.000? Nggak ada nih? Hah? Siapa berapa? 15. Oke. Sekarang ya kita perhatikan di atas. Ini uangnya ya. Uangnya setiap hari. Yang belanja 20.000 ini, apakah Anda belanja habis setiap hari? Habis. Berapa kali makan Ki? Makan bakso. Desi kan tidak setiap hari. Kalau bensin harganya kan 13.000. Berarti 7.000 saja kita belanja. Berarti 7.000 di sini. Desi kan 13.000. Berarti
kalau menurut saya untuk di lingkungan sekolah kita, kalau belanja 30.000 per hari itu sudah bisa dikategorikan. Ya. Ya. Kalau di lingkungan sekolah kita belanja 20.000 itu sudah bisa dikategorikan boros. Kita bulan 14 harga bakso berapa? 5.000. Tergantung dari bos tidak loh. Ada yang 5.000, ada yang 10.000, ada 10.000. Kalau tidak pakai 10.000, 10.000 ya. Bakso 10.000, berarti masih ada 10. ST 3.000. 3.000. Hah? 3.000 di sini. Kalau teh poci 5.000, tapi kan dibuat, ini kan di kantin sekolah kita. Kan 3.000, berarti masih 3.000. Masih ada? Masih ada? Tidak selesai. Macam ini. Apa lagi kalau ini tidak? Belilah nasi kuning. Nasi kuning harganya 5.000. Masih ada 2.000. Berapa? Air gelas 4. 2.000. Habis. Oh. Jam berapa makan bakso? Jam berapa makan bakso? Istirahat pertama. Berarti istirahat pertama 10:30. Ya. 10:30 istirahat pertama makan bakso. Kapan ini makan nasi kuning? Istirahat kedua. Istirahat kedua. Makan lagi. Istirahat kedua berarti jam 11 lewat ya, habis itu ya. Makan lagi. Nasi kuning. Oke. Ini nak. Bagaimana saya akan ajari sedikit bagaimana ini supaya tidak terbelanja habis, ya, supaya tidak terbelanja habis ini. Yang 20.000 ini, ya, yang belanja yang 20.000 ini, bagaimana caranya ini tidak habis, supaya dia terhindar dari sikap hidup bergoyah-goyah. Pertama adalah, atau yang bisa sedikit jelaskan bagaimana caranya ini supaya ini 20.000 ada tersiksa. Kita kan kurang 14 ya. Pertama adalah sarapan dulu. Ya, sarapan dulu. Sarapan apa ini dulu ya? Oke. Tadi ada 2.000 yang tersisa setelah makan nasi kuning. 1.000 kita beri air. 1.000 kita beri air. Masih ada sedikit tersisa. Berarti tidak lagi satu. Minus satu. Tapi dia capui. Ini sesuai. Dia mengatakan setelah belajar masih ada 1.000. Masih mau lagi beli dulu pula. Kalau tidak ada 1.000 tidak mungkin bisa dapat 2.000. Makanya untuk terhindar dari yang namanya sikap hidup bergoyah-goyah ini adalah
ini uang jajan setiap hari atau jangan pula setiap hari. Kalau yang 10.000 kan moti, dan sekarang kan juga biasanya tidak berani sedikit. Dalam 1 minggu usahakan ada disisipkan. Ya, oke, sepakat? Sepakat. Mau 1.000, mau 1.000, mau 500, mau 100, terserah. Terserah Anda. Kalau hari ini temannya contoh Dinda 20.000, tapi tidak sarapan pagi, oke, habis. Besok kalau misalkan sarapan pagi, usahakanlah sedikit, misalkan 500 rupiah lah. Ada 1.000, kalau 1.000 kali 6, 6.000. 6.000 kali 12, 12 bulan, 1 tahun. Dan siapa yang bisa menjelaskan apa manfaat dan tujuan menabung? Aji, coba. Apa kira-kira apa manfaatnya sedikit menabung? Apa manfaatnya? Tidak ada uangnya untuk kasih atau kurang dari uang jajan yang biasanya dikasih. Jangan antara itu lah tidak bisa sekolah. Solusinya seperti ada bahwa minta bisa membantah tidak ada uangnya atau kurang. Nah, kalau bisa sarapan ke boleh dia nasi goreng. Anda ini nak boleh baik supaya apa kurang sih itu. Karena bapakmu kurang di buku. Lorasinya sena, 22 sena, kurang di dorona. Kalau mau gitu 2.000 dulu. Ini yang kita pakai. Ada tuh ada usah. Ada mah uang tabunganku yang selalu saya simpan setiap dikasih ke uang jajan. Ada jiku pegang. Berapa nak? Ada bunga 50.000. Luar biasa. Dan bisa saja uang itu bisa kita kasihkan bantu orang tua ketika orang tua itu merasa susah. Kalau misalkan konsisten ki 1.000 per hari kali 1 tahun dicoba berapa? 300 berapa? Coba ada beda. 1.000 kali 12 bulan. Itu udah 12. Berapa? 12. 12 bulan. 1 tahun. Jadi kalau bukan 12 terus ada 1.000. Jadi 360.000. Nah, itu uang 1.000. Dan alhamdulillah ada kelas dari Terbantah MPLB 2. Minggu lalu saya suruh menabung. 2 minggu yang lalu saya suruh menabung. Kemarin ketika saya mengajar di sana, saya masuk, saya lihat catatannya siapa-siapa yang sudah menabung dalam 1
Berikan pembelajaran terkait sikap berpoya-poya kembali. Demikian lalu, alhamdulillah dia sudah menabung 130.000. Uang temannya teman dari sana, satu orang yang belanjanya kemarin selalu seperti temannya tadi yang dulu. Intinya tidak sah kalau tidak habis. Begitu juga kemarin dia. Begitu juga teman kemarin dia yang satu PPB 2. Dia sah menerima capnya. Tapi setelah belajar terkait sikap berpoya-poya, alhamdulillah 1 minggu dia bisa sisihkan uangnya 130. Dia juga tidak konsisten setiap hari menabung. Kadato membaca dari kadato merasa itu buku dia bahkan mungkin ada sendiri satu minggu dia bisa dapat 130. Dan di sana semua sudah ada tabungannya. Ada yang 5.000, ada yang 15, ada yang 20, ada yang 5.000. Yang 5.000 yang 7.000 itu adalah anak yang uang jajan dikasih yang 5.000 per hari lah sama bapaknya. Jadi dia berhasil menyisipkan uang 1 minggu dapat 6.000. Nah, saya minta juga nanti pertemuan berikutnya kelas ini terutama ini yang melalui 20.000 yang hampir sikap berpoya-poya ya. Belajar dari di depan Adit kasih catatan berapa saldo masing-masing. Saya tidak mau pegang uang tak. Kita saja. Paham dikit? Berbeda tadi antara video dengan menabung. Ya? Jadi intinya untuk menghindari sikap berpoya-poya maka menabung. Oke? Paham? Paham dikit? Kalau sudah paham sekarang saya akan bagi kelompok. Saya akan membagikan tugas. Di kelompok yang pertama kali 13 bagi 3 tambah 5 ada 4 ya. Oke, Luna bersaudara ke sini. Luna bersaudara ke sini. Jis Adinda bersaudara sama Adit. Oh salah satu Rehana bersaudara sama saya Adit. Rehana Adit dia kelompok ya Adit. Jadi kelompok 1 kelompok 2 kelompok 3 ya. Sekarang lihat grup ada link yang saya kirim ya bisa sekarang bisa pakai HP-nya. Tapi jangan buka yang lain ya. Dua saja HP yang dilengkapi dalam kelompok. Ya, ini dengarkan dulu nama penjelasannya. Sekarang perhatikan dulu cara kerjanya. Ini ada link kampanye yang saya kirimkan atau yang KPD dalam bentuk file. Silakan kita jelaskan di sini, ya.
Hidup sederhana dan berhenti bergoyang. Pertanyaannya, apa dampak negatif dari perilaku bergoyang-goyang dan cara terhindar dari gaya hidup bergoyang-goyang? Ada dua pertanyaan. Apa dampak negatifnya ketika kita berperilaku hidup bergoyang-goyang? Tulis di sini. Apa dampak negatifnya? Dan kemudian bagaimana cara menghindarinya? Dan bagaimana cara menghindarinya? Mulai di sini tulislah nama kota. Setelah itu, kalau selesai, kirim kembali linknya ke saya. Jadi kirim kembali linknya atau download kemudian kirim kembali ke saya. Kemudian kita lanjutkan nanti. Kemudian kita bahas. Paham? Paham? Jadi yang bermasalah yang bisa terbuka yang bermasalah jadi bagi yang bermasalah pengungkapannya bagi saya di buku saya juga sebenarnya tentang mungkin ada yang bermasalah karena ada temannya yang juga tidak ada pengungkapan jadi di buku saya. Jadi bisa juga buka bukunya, ada penjelasan ini terkait perilaku bergoyang. Satu buku saja. Ya, yang bermasalah ya. Kelompok 1 jadi kita bisa sebagian cari jadi apa negatif dari sikap dulu bergoyang. Oh ya, kenapa negatifnya? Ya. Coba ingat tadi video di atas. Apa dampak negatifnya dari si Eka? Ya cukup satu saja kelompok. Bagi yang terbuka, linknya di HP tadi. Yang kelompok 1 di sana. Aku punya awal.
bisa naik ya. Jadi yang sudah selesai silakan gambarnya naruh dampak negatif sama cara terhindar. Oke, silakan kelompok 1 pertama di atas. Oh,